menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Sabtu 1 Mei 2021 bersama saya Romo Oktavianus Heri Setiawan. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat dan berkah dalam. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai dengan 14. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaan yang masih mengganjal dalam diri Filipus dan para murid lainnya adalah bagaimana mereka dapat melihat Bapa. Mengapa mereka tidak mampu melihat Bapa? Menyedihkan ketumpulan rohani mereka, padahal Yesus membuat Bapa dapat dilihat dan dikenal. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa melihat dan mengenal Dia, berarti juga akan melihat dan mengenal Bapa. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena status dan hubungan unik Yesus dan Bapa. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Sehingga semua perkataan dan pekerjaan Yesus hanya berasal dari Bapa. Bukti bahwa Yesus dan Bapa adalah satu, yaitu pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa. Kini Yesus mengajak para muridnya untuk terlibat dalam karya Allah, karena Ia akan meninggalkan mereka untuk meneruskan misinya di dunia. Ia menjanjikan bahwa mereka akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaannya. Dalam hal apa pekerjaan para murid akan lebih besar? Pertama, dari segi waktu, pelayanan Yesus hanya berlangsung kurang lebih 3 tahun, sedangkan para murid memiliki waktu lebih lama. Para murid akan meneruskan pelayanannya ini kepada generasi berikutnya. Lalu yang kedua, dari segi cakupan, pelayanan Yesus berfokus pada umat Israel, sedangkan para murid akan menyebarkan Injil pada semua bangsa. Konsekuensinya,
Injil akan diberitakan ke seluruh dunia. Para murid tidak lebih besar daripada Yesus, tetapi akan dipakai Yesus berfungsi lebih luas, meneruskan misi pelayanan Yesus. Bagi mereka yang melakukan pekerjaan ini, Ia menjanjikan penyertaannya dalam namanya sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan mereka. Sesudah mengalami pembaruan hidup dari Yesus, Ia ingin kita menjalani panggilan hidup, meluaskan misi dan pelayanan Yesus melalui kehidupan kita masing-masing. Teguran Yesus kepada Filipus sungguh mengenaskan. Telah lama engkau bersama-sama aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Saudara, sudah berapa lama kita menjadi Katolik? Jangan-jangan kita termasuk orang yang juga belum mengenal hakikat yang terdalam dengan pribadi Yesus. Dari karyanya, kita seharusnya sudah memiliki keyakinan tak tergoyahkan bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita untuk menyertai kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk membuat mata kami terbuka dan hati kami menjadi lemah lembut. Kami ingin merangkul dan meresapkan sabdamu hari ini, apapun konsekuensinya, sehingga kami semakin mengenal Engkau dan mengenal Bapa yang mengutus Engkau. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, perjalanan hidup kita, orang-orang yang kita jumpai, dan rencana-rencana baik kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.